Guys, kita lagi jalan-jalan di Taman Pintar. Kita mau keliling ke Taman Pintar. Ya, ayo. Halo guys, kali ini kita mau lanjut jalan-jalan ke Taman Pintar Yogyakarta yang merupakan wisata edukasi paling populer ke-1 di Provinsi Yogyakarta. Maka tak heran Taman Pintar ini selalu ramai dikunjungi, terutama bagi para pelajar baik dalam kota maupun luar kota. Untuk tiket masuk ke Taman Pintar ini bervariatif tergantung wahana yang akan dikunjungi. Tapi yang disarankan untuk dikunjungi pertama adalah Gedung Opal Kota. Tiket masuknya anak-anak 14.000, dewasa 24.000. Di dalamnya terdapat banyak wahana interaktif dan alat peraga yang seru, yang mengusung moto mencerdaskan dan menyenangkan. Awal masuk kita sudah disambut dengan zona akuarium, yang terdapat berbagai jenis ikan air tawar. Oke, lagi sini. Masuk aja udah ikan kol ya. Dan kita akan berlanjut lagi ke zona kehidupan purba. Di zona ini terdapat berbagai macam replika jenis dinosaurus dan juga terdapat replika manusia pada zaman purba. Arsyad mana Arsyad? Guys, kita mau ada di zona dinosaurus, zona purba. Besar ini. Kalau mantap jalan-jalan ke Taman Pintar, yuk kita lanjut lagi. Jos. Dan kita akan berlanjut lagi ke zona BMKG. Di zona ini kita dapat belajar mengenai informasi gempa bumi, tsunami, cuaca dan iklim. Dan di sini juga kita dapat mencoba simulator gempa bumi. Ini kita mau nyoba rasa lupa. Lupa sambil minum. Ya. Lupa sambil minum. Ya. Aduh, gempa, ayo. Gempa, ayo. Sudah sambil gempa. Ayo. Tadi gempa ya. Dah, lagi. Dah. Makasih ya, Kak. Coba gempa ya. Nih alarm buat apa kalau ini loh ya, gempa di laut tuh loh ya, tsunami. Ayo. Dan kita akan berlanjut lagi ke zona fosil. Di sini kita dapat melihat berbagai macam fosil periode Jurassik. Yuk yang mau ke Taman Pintar, alamatnya yang ada di Jalan Panembahan Senopati, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Atau sampingnya Museum Benteng Pradebuk. Tempatnya ini buka setiap hari dari jam 8:30 pagi sampai jam 4 sore. Gimana keseruan di Taman Pintar Yogyakarta? Yuk langsung kita gas. Guys, ini kita mau lanjut jalan-jalan lagi. Kita lagi naik ke lantai 2-nya. Yuk, kita lanjut lagi. Oke guys, ini kita masih ada di Taman Pintar, lebih tepatnya di Gedung Opal Kota.
Kali ini kita mau lanjut memasuki zona outer space atau zona luar angkasa. Di zona ini kita dapat melihat berbagai macam gambar dan keterangan mengenai luar angkasa, seperti terjadinya gerhana bulan, bentuk asteroid, komet, lubang hitam, dan berbagai macam bentuk galaksi. Kemudian kita akan lanjut lagi ke zona biologi. Di zona ini terdapat berbagai macam wahana dan alat peraga yang memperkenalkan pengunjung tentang ilmu biologi, seperti anatomi smart table, mikrovideo, mas jerangkong, ekosistem dan rantai makanan, sistem hidup binatang, metamorfosis katak dan serangga, sistem hidup tumbuhan, bioteknologi, dan lain-lain. Itu otak. Pankreas. Sepedanya nih, ngikut dia nih. Ikut gerak ya. Selanjutnya kita akan memasuki zona fisika. Di zona ini terdapat berbagai macam wahana edukasi yang menawarkan pengalaman interaktif dengan berbagai macam alat peraga fisika. Kita dapat mencoba sendiri alat peraga seperti cermin silindris, paku ajaib, cermin 1000 bayangan, dan lain-lain. Alat peraga di zona fisika ini menunjukkan prinsip hukum Newton, gaya sentripetal, dan lain sebagainya, yang semuanya dirancang untuk membuat pembelajaran fisika menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Yuk, yang penasaran langsung merapat di Taman Pintar Yogyakarta. Apa itu? Apa ini? Oh mau, nih tak fotoin. Ya, tempat itu. Nanti rekam dulu terus satu saya. Ya, rekam dulu. Oh. Ya, foto. Kami juga foto. Amatin ya. Oke guys, kali ini kita mau lanjut di zona listrik Taman Pintar. Di zona ini terdapat berbagai macam alat peraga kelistrikan yang bisa diinteraksikan secara langsung oleh pengunjung, seperti alat peraga yang memperagakan prinsip-prinsip dasar kelistrikan, pembangkit listrik tenaga surya, generator pedal, dan lain-lain. Jadi di sini kita dapat belajar tentang konsep kelistrikan melalui berbagai macam alat peraga interaktif yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mudah dipahami. Di zona listrik ini menjadi zona paling disenangi anak-anak dikarenakan terdapat banyak alat peraga yang seru. Buat nyoba alatnya aja nganti berdesak-desakan. Jadi di Taman Pintar ini sangat cocok ngajak anak ataupun akan dijamin gak mau pulang. Dan ditambah lagi masih banyak wahana-wahana seru lainnya yang belum kita jelajahi. Terus ini kita mau lanjut lagi di area Pertamina. Di area Pertamina ini terdapat beberapa zona terkait dengan energi dan sumber daya alam, seperti zona pengolahan minyak, gas, dan bumi, yang memberikan informasi tentang proses pengolahan minyak bumi, gas alam, dan potensi sumber daya bumi lainnya.
Di sini juga terdapat zona panas bumi geotermal yang menjelaskan tentang energi panas bumi dan potensi sumber daya geotermal. Dan juga terdapat zona metalurgi Nusantara dan juga terdapat foto-foto pahlawan pendidikan di Indonesia. Ayo lanjut. Sultan Hamengkubuwono ke-9, Buya Hamka. Ini Sultan Hair. Oh nggak mau. Tak. Ketua Zona Kebaikan Air. Zona Kebaikan Air. Oh, Shalight. Kali ini kita melanjut ke zona kebaikan air. Di area ini memiliki beberapa wahana edukasi, di antaranya area pijar, pilih, jaga, dan rawat, yang mengedukasi tentang bagaimana menjaga kualitas dan kuantitas air, dan juga memberikan pengetahuan tentang lapisan tanah, lapisan kedap air, dan air tanah dalam, serta mempromosikan gerakan AMIR atau Ayo Minum Air, yang menekankan pentingnya hidrasi dan fungsi mineral dalam tubuh. Agar tubuh sehat, jangan lupa minum 6 gelas air dalam sehari. Ruang inklusi. Selanjutnya kita akan beralih ke zona game virtual atau teknologi populer. Di zona ini menawarkan pengalaman bermain yang interaktif dan seru, terutama bagi anak-anak yang ingin mencoba game virtual. Mana apa dia? Mana apa Sat? Mana apa Sat? Diam tuh nanti. Wah. Ini orang. Ayo. Oh. Rame yang antri. Was. Selanjutnya kita akan beralih ke zona Menara Eiffel. Zona ini menampilkan miniatur Menara Eiffel dari Paris. Jadi di sini kita dapat melihat berbagai macam informasi tentang Menara Eiffel, termasuk sejarah dan fakta menarik lainnya. Dan di sini juga kita dapat berfoto-foto ataupun selfie dengan latar belakang Menara Eiffel. Selanjutnya kita akan beralih ke galeri teknologi. Di zona ini terdapat berbagai macam wahana interaktif yang berhubungan dengan teknologi, sains, dan ilmu pengetahuan umum. Dan juga terdapat berbagai macam aneka robot.
Kali ini kita mau lanjut ke zona memorabilia. Di zona ini berisikan wahana yang menampilkan sejarah Indonesia, khususnya tokoh-tokoh pendidikan dan kepresidenan Republik Indonesia, serta menampilkan sejarah Kesultanan dan Paku Alam Yogyakarta. Di zona keraton ini kita dapat melihat beberapa foto dan keterangan mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 sampai dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dan juga menampilkan beberapa foto keluarga keraton, dan juga menampilkan berbagai macam pakaian dan alat musik yang digunakan dalam acara-acara penting di keraton. Dan di sini juga terdapat miniatur bangunan Keraton Ngayogyakarta. Selanjutnya kita beralih ke zona tokoh pendidikan. Di zona ini mencakup beberapa wahana memberikan edukasi tentang tokoh-tokoh penting dalam sejarah dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan profil dan kontribusi tokoh tersebut mengenai pendidikan di Indonesia, seperti Ki Haji Ahmad Dahlan, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Indonesia, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng ini dikenal sebagai tokoh pendidikan pembaharu pesantren. Selain mengajarkan agama dalam pesantren, ia juga mengajar para santri membaca buku-buku pengetahuan umum, berorganisasi, dan berpidato. Kiai Hashim Asy'ari lahir di Pondok Tegal, Jombang, Jawa Timur, 10 April 1875. Sejak kecil dengan usia 14 tahun, putra ketiga dari 11 saudara. Selanjutnya kita beralih ke zona kepresidenan Republik Indonesia. Di zona ini kita dapat melihat foto dan keterangan mengenai Presiden ke-1 sampai dengan ke-7. Selain itu, di sini juga kita bisa mendengarkan suara pidato Presiden RI terdahulu, seperti Presiden Soekarno yang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, serta terdapat foto-foto bersejarah lainnya. Dan di sini juga terdapat barang-barang peninggalan presiden terdahulu seperti baju dan buku.
Kali ini kita mau lanjut ke zona demokrasi dan pemilu. Di zona ini memberikan gambaran tentang proses pemilu dan suasana pemilu yang mendekati aslinya. Yang mana di zona ini terdiri dari ruangan tunggu, ruangan audiovisual, ruangan simulasi, dan ruangan pameran. Serta terdapat juga penjelasan tata cara menggunakan hak pilih dan juga kelengkapan alat TPS. Tes. Pengumuman. Selanjutnya kita akan beralih ke zona nuklir. Di zona ini terdapat peraga interaktif yang memperkenalkan manfaat teknologi nuklir seperti di bidang kedokteran, pertanian, dan industri yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang sisi positif teknologi nuklir. Selanjutnya kita akan beralih ke zona anti narkoba. Di zona ini menyajikan beragam alat peraga teknologi kekinian dan edukasi anti narkoba tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Selanjutnya kita akan beralih ke zona kerajinan dan alat musik tradisional. Di zona ini kita bisa menemukan beragam wahana edukasi yang menarik seperti zona gamelan. Di sini juga kita dapat belajar dan memainkan alat musik tersebut. Kita juga dapat melihat proses pembuatan wayang golek, wayang kulit, keris, dan membatik. Selanjutnya kita akan beralih ke zona olahraga. Di sini kita dapat menemukan berbagai macam wahana seperti basket mini, permainan tenis Nintendo, sepak bola proyektor, dan balap mobil.
Kali ini kita mau lanjut ke lantai 3 gedung Opel Kota yang ada di Taman Pintar. Di lantai 3-nya ini terdapat berbagai macam wahana seperti zona broadcasting, fun lab, dunia terbalik, dino adventure, teater 4D, playground anak, dan zona 90 derajat. Seperti fun lab yang menawarkan berbagai macam percobaan sains yang menarik dan juga dapat diakses oleh pengunjung secara gratis. Pengunjung dapat melakukan percobaan seperti botol meniup balon, lapa timbul tenggelam, roket air, dan lain-lain. Namun kalau mau masuk ke teater 4 dimensi, pengunjung akan dikenakan tiket masuk. Untuk anak-anak bayar 15.000, dewasa bayar 20.000. Di sini pengunjung bisa menikmati film dengan efek visual, suara, getaran kursi, hingga angin dan semprotan air yang membuat pengalaman menonton film menjadi lebih nyata dan seru. Sedangkan kalau mau masuk ke wahana Dino Adventure, anak-anak akan dikenakan tiket masuk 20.000, dewasa 25.000. Di sini pengunjung dapat menikmati dan merasakan menjelajahi dunia prasejarah. Sedangkan kalau mau masuk ke zona host atau presenter akan dikenakan tiket masuk 12.000. Dan kalau mau masuk ke zona broadcasting akan dikenakan tiket masuk 15.000. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di gedung Opel Kota Taman Pintar. Jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya guys, biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah, see you. Udah mau pada bubar. Terima kasih. Apa? Buat teko.